Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkunjung. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor tentang kereta terakhir. Tanpa berbasa-basi, kita mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur malam itu, membasahi jalanan Jakarta yang sudah padat dan penuh kesibukan. Angga, seorang pegawai kantoran yang kelelahan, memeriksa jam tangannya sambil berjalan tergesa-gesa. Hari itu ia harus lembur untuk menyelesaikan laporan yang tengahnya mepet. Karena terlalu sibuk, Angga lupa memesan taksi online dan kini ia terpaksa mengejar kereta terakhir. Sesampainya di peron, ia melihat hanya ada dua orang lain yang menunggu. Seorang gadis muda dengan ransel besar dan seorang pria tua yang duduk sambil memegang tongkat. Kereta datang dengan suara berderit aneh, lampu depannya redup, dan suasana seolah membawa hawa dingin yang menyusup ke tulang. Meski merasa ada yang tidak beres, Angga tetap naik kereta, tak ingin terjebak di stasiun semalaman. Ia memilih tempat duduk di tengah gerbong. Gadis muda yang belakangan diketahui bernama Rina duduk di depannya. Pak Hasan, pria tua itu duduk di sudut, menatap keluar jendela dengan tatapan tajam. Beberapa menit setelah kereta berjalan, Angga menyadari bahwa stasiun-stasiun yang mereka lewati tampak asing. Tidak ada nama yang dikenalnya. Ia mencoba bertanya kepada Rina yang tampaknya juga kebingungan. "Saya nggak tahu, Mas," jawab Rina. "Tadi saya lihat peta jalur, tapi nama-nama di stasiun ini nggak ada di situ." Kereta terus melaju, tapi kecepatan dan getarannya semakin tidak wajar. Lampu berkedip-kedip dan suara derit besi semakin membengkakkan telinga. Suasana semakin mencekam saat pintu gerbong di depan terbuka dan seorang kondektur muda bernama Dimas berjalan tergesa-gesa. "Ada yang aneh," katanya dengan napas tersengal-sengal. "Jalur ini gak ada di peta manapun." Pak Hasan tiba-tiba berdiri. "Sudah dimulai," gumamnya dengan suara rendah dan penuh beban. Semua mata tertuju pada Pak Hasan. "Kereta ini bukan kereta biasa. Jalur ini membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya kita datangi." Angga, Rina, dan Dimas mulai panik. Mereka mendesak Pak Hasan untuk menjelaskan lebih banyak. Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam. "Kereta ini kadang muncul di jalur malam hari. Penumpang yang naik biasanya tidak pernah kembali." Tiba-tiba lampu padam sepenuhnya. Hanya cahaya remang dari luar memperlihatkan bayangan-bayangan mengerikan di balik jendela. Sosok-sosok itu tidak memiliki wajah, hanya bentuk tubuh samar yang bergerak mendekati kereta. Ketika salah satu pintu gerbong terbuka dengan suara berderik, sosok bayangan itu masuk, mendekati penumpang dengan gerakan lambat. Dimas mencoba mengusirnya dengan sebuah tongkat pemadam api. Tapi tongkat itu menembus tubuh bayangan seolah-olah mereka tidak nyata. Pak Hasan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah jimat tua berbentuk lingkaran dengan simbol aneh di tengahnya. "Ikuti aku," kata Pak Hasan. Ia menggambar lingkaran di lantai gerbong dengan tongkat kayunya, lalu meminta mereka semua berdiri di dalamnya. Ketika sosok-sosok itu mendekat, lingkaran bercahaya redup, memancarkan sinar yang mendorong bayangan menjauh. "Lingkaran ini bisa melindungi kita untuk sementara," kata Pak Hasan. "Tapi kita harus menemukan cara keluar sebelum kereta sampai ke tujuan terakhir." Pak Hasan mengerahkan mereka untuk berjalan menuju gerbong belakang, berharap menemukan rem darurat atau pintu keluar. Namun
Setiap gerbong yang mereka lewati terasa semakin ganjil. Kursi-kursinya terlihat usang dan penuh debu, seperti tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Sementara itu bayangan-bayangan mulai mengejar mereka, memecahkan jendela dan mengeluarkan suara-suara mengerikan. Angga melihat Rina hampir terpeleset saat mencoba melompati kursi, tapi ia segera menariknya. Di gerbong terakhir, mereka menemukan sebuah pintu besi besar dengan roda putar di tengahnya. Seperti pintu keluar darurat, tapi roda itu sangat berat dan tidak bisa digerakkan. "Kita harus bekerja sama," kata Angga. Saat mereka berusaha membuka pintu, bayangan-bayangan itu semakin dekat. Salah satu bayangan berhasil menjangkau Dimas, mencengkram lengannya, membuatnya menjerit kesakitan. Pak Hasan segera memukul bayangan itu dengan tongkatnya yang kini bersinar terang, membuat sosok itu menghilang. Akhirnya pintu terbuka dan mereka terlempar keluar dari kereta ke tanah basah di tengah hutan lebat. Ketika mereka berdiri, kereta itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara melengking yang membengkakkan telinga. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan dan tiba di sebuah desa kecil. Penduduk setempat terkejut melihat mereka, terutama setelah mendengar bahwa mereka baru saja keluar dari kereta yang hanya muncul di cerita-cerita lama. Pak Hasan yang ternyata adalah seorang mantan paranormal berkata bahwa mereka semua selamat karena keberanian dan kerjasama. Tapi ingat, katanya kereta itu mungkin akan kembali suatu hari nanti mencari penumpang baru. Angga, Rina, dan Dimas kembali ke kehidupan mereka masing-masing, tapi kenangan malam itu membekas di ingatan mereka. Cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.